warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatimatul Zahra. Saya dari HTN 2E akan menjelaskan teori dari seorang pakar menurut judul makalah yang saya ambil, yaitu ilat sebagai landasan berpikir filosofis hukum Islam. Yang pertama, saya ambil dari teori Al-Amidi tentang rasionalitas ilat. Pandangan dari teori ini adalah Syaifuddin Al-Amidi dalam karyanya Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam menjelaskan bahwa ilat adalah sebab logis yang bisa diindera atau ditangkap oleh akal manusia yang menjadi dasar penetapan hukum oleh syariat. Ia menekankan bahwa tidak semua hukum cukup dijelaskan dengan nas semata, karena akal manusia juga harus berperan dalam mengungkap hikmah melalui penemuan ilat. Kutipan inti dari teori ini adalah ilat adalah sifat yang objektif dan tetap yang menjadi dasar bagi hukum dan dapat dikenali dengan metode qiyas dan istidlal akli. Filosofisnya, menurut Al-Amidi, ilat adalah bentuk kebijaksanaan hukum yang bisa diverifikasi secara rasional. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dogmatis, melainkan terbuka terhadap penalaran kritis. Yang kedua saya adalah teori Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang ilat sebagai cermin keadilan. Pandangan dari teori ini adalah Ibnu Qayyim menekankan bahwa hukum yang baik harus mencerminkan rahmat atau kasih sayang dan adil atau keadilan. Oleh karena itu, ilat bukan hanya sebab logis, tapi juga ukuran moral. Ia menolak hukum yang diberlakukan tanpa mempertimbangkan ilat, karena berpotensi menjadi zalim dan bertentangan dengan tujuan syariat atau maqasid. Kutipan inti dari teori ini adalah dimanapun ada keadilan, disitulah syariat Allah berada. Filosofisnya, ilat dalam pandangan Ibnu Qayyim menjadi dasar untuk memastikan hukum tidak hanya sah secara teks, tapi juga benar secara etis. Kesimpulannya, dari kedua tokoh ini kita bisa memahami bahwa ilat memiliki dua dimensi. Yang pertama, rasionalitas hukum menurut teori Al-Amidi, dan etika dan keadilan hukum menurut teori Ibnu Qayyim. Keduanya sepakat bahwa ilat adalah jantung dari pemikiran hukum Islam yang filosofis, karena ia menjamin hukum tidak bersifat kaku, tetapi tetap relevan, adil, dan bijak sesuai konteks zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.